إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah kembali mengkumpulkan kita di dalam salah satu tempat yang dimuliakan oleh Allah di permukaan bumi ini. Itu adalah masjid. Dan kita di dalam masjid ini untuk membahas ilmu agama, terlebih pembahasan tafsir yang merupakan ilmu yang begitu sangat luas. Saking luasnya ilmu tafsir, banyak para ulama mengarang kitab tafsir yang terkadang saling menguatkan antara satu tafsir dengan tafsir lainnya. Bahkan jumlah tafsir itu ratusan. Namun dari ratusan tafsir, berapa tafsir yang kita baca? Bahkan Al-Imam Ibnu Taimiyah mentafsirkan satu ayat dari surah Al-Ikhlas. Apa surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas itu dua. Pertama, Qul huwallah. Yang kedua, surah Al-Kafirun, juga disebut dengan surah Al-Ikhlas. Kenapa disebut dengan surah Al-Ikhlas di dalam Qul huwallah? Karena surah Al-Ikhlas yang ada di Qul huwallah itu murni. Arti ikhlas itu murni. Sehingga di dalam satu surah itu murni membicarakan, membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya ada sahabat membaca Al-Quran, surah Al-Ikhlas saja dia. Alhamdulillah Ustaz, sama-sama ana Ustaz. Ana zuhur Ustaz Qul huwallah. Rakaat pertama, rakaat kedua juga Qul huwallah. Asar demikian juga. Bertambahlah Qul ya ayyuhal kafirun. Naam, qabla surah yang dibaca qabliyah subuh, Qul ya ayyuhal kafirun di rakaat kedua pertama dan Qul huwallah di rakaat kedua. Bagian dari sunnah Nabi SAW. Kenapa disebut dengan surah Al-Ikhlas? Karena murni berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Maka ada sahabat membaca surah Al-Ikhlas ini, itu aja ayat yang dia baca di dalam solat. Sehingga makmum para sahabat mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, si fulan imam kami, Qul huwallah saja dibacanya. Ketika Rasulullah memanggil sahabat tersebut, kemudian bertanya, apa alasan antum, apa alasan anda membaca itu? Dia mengatakan, aku cinta dengan ayat ini.
Ketika sahabat itu mengatakan, aku cinta dengan ayat ini sehingga aku mengulang-ulang ayat ini. Maka Nabi SAW mengatakan, demi Allah, Allah pun mencintaimu. Namun kalau alasannya karena cinta, bukan karena cuma satu itu yang hafal. Dan tidak akan kita cinta kepada ayat kandungan di dalam surah Al-Ikhlas itu kalau tidak faham tafsirnya. Masya Allah. Agak kuat suara, poning kepala. Ada kodenya kayaknya. Jadi ahibati fillah, termasuk qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Ikhlas. Sebagian ulama menyebutkan dari surah Al-Ikhlas. Kenapa? Karena di dalam surah qul ya ayyuhal kafirun itu berbicara murni agama Islam dengan agama kafir. Lakum dinukum waliyadin. Maka hibati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya begitu dalamnya tafsir Al-Imam Ibn Taimiyah membahas satu ayat dari surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, beliau membahasnya 20 tahun lamanya. Satu ayat. Namun ketika satu ayat dibahas, diambil lagi tafsir lain, diambil lagi tafsir lain, diambil lagi tafsir lain. Ratusan tafsir yang dia referensi. Makanya sampai 20 tahun. Bukan seminggu sekali kajiannya, tiap hari. Namun tetap 20 tahun. Itu berapa ayat? Satu ayat. Begitu dalam tafsir itu jemaah. Ahibati fillah, insyaallah kita akan membahas tafsir di malam, setiap malam. Malam apa nih jemaah? Malam Kamis. Insyaallah setiap malam Kamis kita akan membahas kitab tafsir. Kita ambil dari surah, kita ambil dari juz amma. Karena memang di sekitar juz amma itu yang kita bawa di dalam sholat. Sehingga kalau kita, harapan kita, tatkala kita membahas tafsir ini juz amma, sehingga apa yang kita baca, faham kita. Apa yang kita baca, faham kita. Kalau kita faham di dalam apa yang kita baca di dalam salat, insyaallah menambah kekhusyuan. Kekhusyuan seseorang di dalam salat tergantung faham dia terhadap apa yang dia baca. Sampai Al-Imam Hasan Al-Basri, kunci kekhusyuan di dalam salat itu kalimat takbir. Allahu Akbar, itu kunci khusyuk dalam salat. Makanya sahabat Nabi SAW Ibnu Umar ketika berwudu ingin sholat, ada rasa menggeletar, ada rasa takut. Karena mereka faham. Dan inilah yang akan mendatangkan kekhusyuan, dan inilah yang akan mendatangkan tangisan. Nabi SAW pernah di dalam solatnya jemaah satu ayat yang dia ulang sampai mendekati subuh. Dia baca, dia ulang penuh dengan tangisan. Umar bin Khattab demikian juga, satu ayat yang baca sampai mendekati subuh. Kenapa? Mereka faham. Beda kekhusyuan di dalam solat. Dah kode, Isya. Beda di dalam kekhusyuan di dalam salat antara orang yang tidak faham yang dia baca dengan orang yang faham terjemahannya.
Yang lebih khusyuk itu kalau faham terjemahannya. Dan berbeda lagi kekhusyuan di dalam solat orang yang faham terjemahannya, hanya terjemahannya, dengan orang yang faham mukhtasar tafsirnya, tafsir ringkasannya. Lebih khusyuk lagi itu. Dan kekhusyuan di dalam solat juga berbeda. Orang yang faham mukhtasar tafsir, ringkasan di dalam tafsir, dengan orang yang dalam tafsirnya. Beda. Makanya jemaah, imam-imam itu tidak heran kalau kita solat di Makkah, di Madinah, atau di masjid-masjid lain yang mereka meneteskan air mata. Kenapa? Faham apa yang mereka baca. Apalagi mereka dalam keadaan solat sendiri. Allah, tenggelam dengan bacaan-bacaan yang begitu mereka faham tafsirnya. Maka insyaallah harapan kita ketika kita membahas tafsir surah ayat juz amma atau juz 30, kita berharap dari ayat-ayat atau surah-surah yang di dalam juz 30 itu kita faham artinya. Namun sebelum kita masuk ke juz amma, kita terlebih dahulu membahas surah yang paling afdal. Ada ayat yang paling afdal dari seluruh Al-Quran, dan ada surah yang paling afdal dari seluruh Al-Quran. Yang kata Nabi SAW, ayat yang paling afdal, ayat yang paling utama di dalam ayat-ayat di dalam Al-Quran, yang dia per ayat ya, adalah ayatul kursi. Ayatul kursi. Dan surah yang paling afdal di dalam seluruh Al-Quran, dari seluruh surah-surah, adalah surah Al-Fatihah. Kalau dari segi ayat apa yang paling afdal? Ayat kursi. Dari segi satu surah, dari 114 surah apa yang paling afdal? Surah Al-Fatihah. Dan yang paling, ayat yang paling tinggi, afdal dari surah Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi yang kita baca surah yang paling afdal tak juga menangis. Subhanallah. Apalagi yang kita baca di dalam surah Al-Fatihah itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalimat intisari di dalam Al-Quran. Intisari di dalam Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau Allah ya jamaah, nikmat belajar tafsir itu, nikmat luar biasa. Namun Al-Imam Ibn Taimiyah mengatakan, demi Allah, saya menyesal. Kenapa dulu saya tidak memfokuskan tafsir? Padahal tafsirnya begitu dalam. Satu ayat tadi, surah Al-Ikhlas, sampai 20 tahun lamanya membahas itu. Itu karena dalamnya. Namun dia masih menyesal. Masih menyesal. Kenapa dahulu saya tidak memfokuskan belajar tafsir? Baik. Surah Al-Fatihah ada beberapa nama. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa sahhahahu, dan disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah ummul Quran. Surah Al-Fatihah juga disebut dengan surah ummul Quran. Juga disebut dengan surah Al-Fatihah ay Fatihatul Kitab khattan. Juga disebut dengan surah Al-Fatihah karena Fatihatul Kitab, pembukaan di dalam Al-Quran. Begitu kita buka, surah apa yang pertama kali? Aja mama. Lupa tau men. Al-Fatihah, yang begitu buka Al-Quran, surah yang pertama kali dapat Al-Fatihah. Maka disebut dengan Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Namun apakah surah Al-Fatihah surah yang pertama kali turun? Surah apa yang pertama kali turun? Kenapa yang ditulis Al-Fatihah duluan? Hati-hati syubhat jemaah. Maka seluruh susunan di dalam Al-Quran itu Nabi yang memerintahkan kepada para sahabat. Jadi bukan para sahabat menyusun meletakkan di mana sesuka hati mereka, lah. Ketika ayat ini turun, Nabi SAW mengatakan, hai fulan, hai sahabat, tulis ayat ini di surah ini, tulis surah ini di ayat ini. Setelah ini letak di dalam surah itu pun disebutkan oleh Nabi, disusun oleh Nabi. Jadi bukan mereka sesuka hati para sahabat menyusunnya, itu tidak. Itu atas perintah Nabi, di mana diletakkan ayat ini, di mana diletakkan surah ini. Jadi susunan itu tauqifiyah, berdasarkan dalil. Wa biha tuftahul qira'ah fi shalah. Juga disebut dengan surah Al-Fatihah. Dengan surah Al-Fatihah inilah pembukaan yang kita baca di dalam salat. Tidak Ustaz, yang kami baca doa iftitah. Apa hukum doa iftitah? Sunnah atau sebagian mengatakan wajib. Al-Fatihah rukun. Al-Fatihah rukun. Hati-hati jemaah. Kalau rukun ditinggalkan, tidak boleh, tidak cukup ditutup dengan sujud sahwi, tak cukup. Kalau yang wajib ditinggalkan bisa ditukar dengan sujud sahwi. Kemarin ada bertanya di antara jemaah, bukan jemaah sini ya. Di sini ulama semua kan. Di sana, Ustaz, bagaimana imam sholat subuh nih? Begitu rakaat kedua setelah sami Allahu liman hamidah biasanya pakai kunut. Namun imam lupa kunut, langsung sujud. Begitu sujud pertama, baru ingat imam, bangkit lagi imamnya mengangkat untuk melaksanakan kunut subuh. Ini karena imam jahil. Beginilah rusak salat. Makanya imam itu tidak sembarangan jemaah. Harus tahu, faham fikihnya di dalam salat, dalam imam. Sudah sujud, teringat dia kunut ketinggalan, bangkit lagi dia berdiri, baru kunut dia. Ini subhanallah, rusak salat. Kecuali yang ditinggalkannya rukun. Kunut rukun atau tidak? Tidak. Namun cukup ditutup dengan sujud
sahwi. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Sebagian ulama qunut itu bid'ah. Namun khilaf besar di kalangan para ulama. Kita tidak membahas masalah qunut. Jadi wabiha tuftahul qira'atu fi shalah. Kenapa disebut dengan surah Al-Fatihah? Karena di dalam salat surah yang pertama atau bacaan yang pertama kita baca adalah surah Al-Fatihah. Maka disebut dengan surah Al-Fatihah. Baik. Jadi nama lain lagi dari surah Al-Fatihah Ummul Quran. Ummu itu apa artinya jemaah? Ibu. Ibunya Al-Quran. Naam, intisari di dalam seluruh ayat di dalam Al-Quran Al-Fatihah. Itu intisarinya. Maka disebut dengan Ummul Quran. Disebut juga dengan Ummul Kitab. Disebut juga surah Al-Fatihah itu dengan As-sab'u al-mithani. As-sab'u artinya 7. Al-masani artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Berarti di dalam salat kita ulang-ulang bacaan Al-Fatihah ini. Minimal berapa kali kita baca Al-Fatihah? 17 kali minimal. Dia tidak pakai qabliyah, dia tidak pakai ba'diyah, dia tidak pakai surat sunat lainnya. Yang wajib saja 17 kali dia baca. Berarti dia ulang-ulang. Maka disebut dengan as-sab'u al-masani. Baik. 7 ayat yang sering diulang. Betul enggak Al-Fatihah 7 ayat? Kita hitung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa ayat? 6. Namun kenapa Nabi SAW mengatakan 7 ayat? Di mana kekurangannya? Terletak pada bismillah. Walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama, bismillah itu apakah termasuk di dalam surah Al-Fatihah atau tidak? Pendapat yang paling rajih termasuk. Sehingga kalau ada orang membaca Al-Fatihah tidak pakai bismillah, tak sah Al-Fatihahnya. Kalau sudah tak sah Al-Fatihahnya, tak sah solatnya. Anak Ustaz gak mau sholat di situ. Kenapa? Tak pakai bismillah orang itu. Tak mau anak sholat di Imam Syafi'i itu. Tak pakai bismillah. Bukan tak pakai bismillah. Pakai bismillah. Cuman dibaca sir. Naam. Nabi pernah juga membaca bismillah dengan jahar. Boleh kita menjaharkan, boleh. Namun Nabi yang lebih sering, lebih banyak membaca dengan sir. Sehingga lebih afdal dengan sir. Bukan tidak pakai bismillah. Karena Anda dengar langsung di masjid-masjid yang di Sumatera, kami enggak mau sholat di situ. Tak pakai bismillah imamnya. Baik. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berarti kalimat alhamdulillah itu ayat yang keberapa? Yang kedua. Alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah jemaah? Segala puji lillah bagi Allah. Dari mana kita mengartikan segala? Dari alif lam.
Karena alif lam itu listighraq, mencakup semuanya. Sehingga semua bentuk pujian lillah kepada Allah. Semua bentuk pujian, mau kalimatnya, mau isyaratnya. Kalau isyarat kayak gini, itu muji atau tidak? Pak, itu muji? Kalau gini? Kalau gini? Jadi kalau begini, ini pun pujian. Maka seluruh bentuk-bentuk pujian lillah, bagi Allah. Gak kalau dibacanya pakai ha kecil. Allah ya jemaah. Bagaimana kalau seseorang salat dibacanya pakai ha besar? Bukan alhamdulillah, tapi dia baca alhamdulillah. Kalau pakai ha kecil, nah ini subhanallah jemaah. Ini bahasa Arab. Satu huruf beda, maka berbeda maknanya, artinya. Alhamdu pakai ha kecil, artinya segala puji atau semua bentuk, seluruh bentuk pujian bagi Allah. Ini artinya benar atau tidak? Benar. Namun kalau seseorang salat dibaca, dia baca pakai ha besar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paten ya. Apa paten? Ada orang imam modal suara saja. Subhanallah. Apa arti ha kalau ha kecil diganti dengan ha besar? Kalau ha kecil segala bentuk pujian, kalau ha besar segala bentuk cacian makian lillah kepada siapa? Allah. Bukan manusia yang kita caci. Siapa yang kita caci? Allah. Alhamdulillah, segala bentuk cacian makian, kehinaan, kehancuran, kebinasaan lillah kepada Allah. Ini memuji atau mencela? Mencela. Diterima enggak salat seperti ini? Wallahi jemaah, kata Nabi SAW, ada orang yang salat 40 tahun, satu rakaat pun tak diterima. Padahal kesalahannya dari segi yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Dia sempurnakan rukuknya tapi sujud tak sempurna. Maka jangan copat-copat. Itu rukun. Tomak nina. Sempurna rukuknya, namun tak sempurna sujudnya, tak diterima. Sempurna sujudnya, tapi rukuknya tidak sempurna. Tak sempurna rukuknya, dari segi lambatnya juga, lamanya tomak ninahnya juga tak sempurna, maka dia tak terima. 40 tahun dia sholat seperti tidak terima. Apalagi kalau segi bacaan yang salah. Wallahi jemaah, jangan pernah malu belajar tahsin. Kalau Ustaz Ali Ahmad mengatakan tartil. Jangan malu tahsin itu, jangan malu. Niatkan untuk memperbaiki salat kita jemaah. Dikatakan oleh para ulama, ini subhanallah. Belum. Ini udah nggak 20 menit lagi kayaknya. Subhanallah jemaah. Kata para ulama, ada kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran, hukumnya haram. Nanti ditanya di yaumul qiyamah. Salah makhrijul huruf seperti tadi. Karena kesalahan makhrijul huruf itu merusak arti. Wajar saja
Harusnya dia memuji Allah, namun dia mencela Allah. Wallahi banyak sekali imam membaca seperti itu. Yang kedua, kesalahan haram hukumnya. Panjang pendeknya. Yang panjang harusnya dipanjangkan, dibuat pendek. Yang pendek harusnya dibaca pendek, dibuat panjang. Kenapa? Karena merubah arti. Contoh, ana subhanallah, pernah sholat, dia imam itu baca al-asr. Ya Allah. Apa kata imam? Wal asr. Nah, itu sudah pandai ya. Wal asri. Innal insana lafi. Itu lafinya pendek atau panjang? Hah? Lafi, lafi atau lafi? Kalau lam pendek litaukid, untuk menguatkan. Subhanallah. Ada bom gitu. Kayak Palestina kira-kira. Ini kalau lam pendek litaukid, untuk menguatkan. Namun kalau lam panjang itu ada beberapa makna. Yang pertama, mentiadakan. La, tidak. Turid? La. Bapak suka? La, enggak suka. Si imam membaca, lamnya dipanjangkan. Innal insana lafi. Ya Allah. Sesungguhnya manusia itu seluruhnya sungguh rugi kalau lamnya dipendekkan. Namun kalau dibaca panjang, sesungguhnya manusia itu seluruhnya tak rugi. Innal insana, sesungguhnya seluruh insan, manusia, la fi khusr, tidak dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis. Berarti yang rugi siapa? Ini. Yang beriman rugi, beramal soleh rugi, saling memberikan nasihat kepada kebenaran rugi, saling memberikan nasihat kepada kesabaran rugi. Ini golongan 4 yang rugi. Kalau dia baca la, lamnya panjang. Apa tak menggerutu dalam sholat tuh? Ngapain anda sholat kalau rugi? Sungguh manusia itu tidak ada kerugian kecuali yang beriman rugi, kecuali yang beramal soleh rugi, kecuali yang saling memberikan nasihat kebenaran. Ini rugi. Berarti orang kafir tak rugi itu. Salah baca panjang pendek. Padahal di situ disebutkan pan dibaca pen. Innal insana lafi. Sesungguhnya manusia benar-benar rugi. Siapa yang tidak rugi? Illal ladzina amanu. Ini yang 4 orang ini. Ini yang tidak rugi. Yang benar ini yang tidak rugi. Namun kalau lamnya dipanjangkan, berarti yang rugi 4 ini. Berbalik nggak artinya jemaah? 360 derajat berbalik. Makanya subhanallah, salah dalam pennya. Salah di dalam baris, itu juga pengaruh arti. Hukumnya haram. Innama yakhshallaha atau yakhshallahu min ibadihil ulama'a atau ulama'u. Kalau dia baca innama yakhshallahu min ibadihil ulama, hunya itu pakai dhammah dia. Innama yakhshallahu, berarti di dalam ayat ini Allah yang takut sama malaikat, Allah yang takut sama para ulama. Benar enggak itu? Allah yang takut sama para ulama. Karena dia baca hu. Yang benar dia baris fatah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Yang takut kepada Allah siapa? Ulama. Salah baris. Beda arti. Begini
tadi alhamdulillah, harusnya dia puji Allah dengan hak kecil, namun nyatanya dia maki Allah. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Bagaimana bisa diterima solat kita jemaah? Padahal dari segi ibadah, dari segi amalan yang pertama kali nanti dihisab kata Nabi SAW adalah solat. Kalau tidak bagus solatnya, dari segi rukun-rukunnya, dari segi waktunya, dari segi bacaan-bacaannya, enggak bagus. Bagaimana akan bagus amalan lainnya? Maka hibati fillah, kalau kita malu belajar di masjid, datangkan guru. Datangkan guru. Kita belajar di situ untuk memperbaiki. Nanti di yaumul qiyamah ditanya oleh Allah, "Udahkah belajar?" "Udah ya Allah." Kalau ditanya di yaumul qiyamah, tak pernah kita belajar cara membaca dengan benar Al-Quran, ketika nanti ditanya di yaumul qiyamah, apa jawaban kita? Tak pernah ya Allah. Mana 60 tahun yang saya beri umurnya? Mana yang 70 tahun? Mana yang 50 tahun? Mana yang 40 tahun? Selama 40 tahun diberi umur, selama 50 tahun diberi umur, selama 70 tahun diberi umur, tak pernah untuk meluangkan waktu untuk belajar Quran. Apa jawaban kita jemaah? Wajib kita bagaimana mempelajari cara membaca dengan benar. Bukan hukum-hukumnya. Itu fardu kifayah itu. Nun ini berjumpa dengan ini, hukumnya apa? Apa saja hukum hijrar, apa saja hukum izhar. Ini fardu kifayah, hanya guru-guru yang menghafal seperti ini. Namun kalau untuk belajar wajib bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar, walaupun dia tak faham hukumnya, dia sudah menunaikan kewajiban. Baik. Anda rasa jemaah kita cukupkan ya? Cukupkan. Ini pasti satu kalimat lah jemaah. Alhamdulillah. Baik, ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.